Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, kalian hendaknya menyiapkan alat tulis, pulpen dan buku untuk mencatat kata-kata yang penting untuk kalian. Kita mulai pembelajaran hari ini dimulai dengan melakukan doa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amati gambar berikut ini. Ayo coba masalah apa yang kalian lihat pada gambar ini. Masalah pada gambar ini adalah sampah berserakan. Kemudian pedagang kaki lima juga sama berjualan di pinggir jalan dengan tidak mengindahkan kebersihan lingkungan sekitar karena terlihat gelas bekas minuman yang dijual. Nah, sarannya adalah seharusnya semua pihak menjaga kebersihan jalan, kemudian kebersihan lingkungan harus tetap terjaga. Apapun alasannya, lingkungan sekitar harus tetap bersih. Mulai dari diri sendiri, kemudian orang lain. Mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Jalan yang Bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Kalimat yang menunjukkan masalah. Jalan umum itu tampak kotor. Kemudian di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Kemudian yang menunjukkan saran yaitu semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Yang kedua, mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Seharusnya Benny mengajak teman-temannya peduli sampah. Pak Guru ingatkan kembali cara melihat kalimat saran yaitu dengan kata yang digunakan, yaitu kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, itu menunjukkan kalimat saran. Mari kita bahas bersama tentang kewajiban dan hak tentang jalan umum. Jalan umum adalah jalan yang kita pakai bersama sehari-hari. Contohnya jalan raya, jalan ke sekolah,
jalan ke pasar, dan seterusnya. Kita bahas kewajiban apa saja dan hak apa saja tentang jalan umum. Mari kita bahas bersama. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, kewajiban jalan umum. Semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Tidak boleh membuang sampah di jalanan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, kemudian jaket. Wajib membawa surat-surat mengemudi untuk yang sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Itu kewajiban ya. Berikutnya adalah hak tentang jalan umum. Kira-kira apa saja ya anak-anak? Ayo ditebak dulu sebelum Pak Guru bahas ini. Hak tentang jalan umum. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Itu adalah hak-hak di jalan umum. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Mari kita bahas bersama apakah makanan yang ada di sini termasuk jajanan sehat atau tidak, dengan cara mengisi tanda silang atau tanda centang pada pernyataan berikut ini. Yang nomor 1, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Ya, ini adalah diberi tanda silang karena bukan merupakan jajanan yang sehat. Minyak bekas yang sudah terlalu lama dipakai. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Ya, dicentang. Makanan terbuka, disilang. Makanan dibungkus koran, dicentang. Kemudian makanan terlalu manis, disilang. Makanan bersih, dicentang ya. Makanan masih segar, kemudian dicentang. Makanan sudah basi, disilang. Tambahan sedikit, untuk makanan yang dibungkus koran itu berbahaya jika bersentuhan langsung dengan makanan. Jika hanya untuk penutupnya saja tidak masalah ya. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajanmu? Seperti donat, coklat, kemudian roti, kemudian makanan yang lain. Mari kita amati dari kemasan keempat jajanan ini. Kalian lihat, jajanan nomor 1 itu terbuka, nomor 2 terbuka,
Yang ketiga ada bungkusnya. Yang keempat ada bungkusnya dan setengah sudah dibuka. Jajanan menurut saya, gambar jajanan pada nomor 1, 2, dan 4 kurang baik karena bungkusnya terbuka sehingga kebersihannya kurang terjamin. Kemasan jajanan terbaik adalah pada nomor 3 karena terbungkus dengan rapat sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Jajanan donat sangat baik untuk sarapan. Meskipun makanan ini anggap tidak terlalu sehat, namun donat tetap dapat dikonsumsi saat sarapan. Donat memiliki topping atau hanya gula halus. Umumnya mengandung kadar gula dan protein yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan energi. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada pada akhir pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat berlatih dari rumah, belajar dari rumah. Kita tadi sudah belajar tentang menyampaikan pendapat tentang gambar berkaitan dengan saran. Kemudian menuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Kemudian mengidentifikasi makanan sehat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Bagi yang belum berlangganan channelnya Pak Guru, silakan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kemudian klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih.